Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi lagi terkait dengan P3K Guru ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan surat edaran teman-teman ya dari Kemenpan RB ya, tentang ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat ya, ternyata banyak sekali pertanyaan terkait dengan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi ya di kompetensi 1. Nah di sini dengan banyaknya pertanyaan mungkin dari guru honorer ataupun yang lainnya ya, maka Kemenpan RB ya dalam hal ini dia rapat ya dengan beberapa instansi. Jadi dengan itu teman-teman, Kemenpan RB itu mengeluarkan surat edaran. Nah, nanti kita akan membahas terkait dengan informasi apa saja yang disampaikan ya dalam Permenpan RB ini. Nah mungkin sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung di channel ini teman-teman, atau baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya kita bahas terkait dengan surat edaran ya dari Kemenpan RB. Nah ini ternyata baru saja ya teman-teman ya, baru diluncurkan hari ini. Nah ini setelah adanya rapat ya. Nah di sini nanti ternyata yang dibahas adalah mengenai ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 ya pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, merujuk peraturan dari Menteri Pan RB ya nomor 28 tahun 2021 ya. Jadi yang dijadikan acuan adalah ini teman-teman ya. Jadi dari sini mengenai dari Permenpan ya nomor 28 ya tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah di sini teman-teman sudah dijelaskan ya bahwa pada instansi daerah tahun 2021 khususnya mengenai ketentuan pelamar tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi 1 ya, dan memperhatikan baik yang pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jika kebutuhan formasi P3K tidak tersedia di sekolah tempat melamar mengajar. Telah diadakan rapat Panselnas ya tanggal 13 Juli 2021 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah selanjutnya teman-teman, untuk rapat Panselnas ya yang dihadiri oleh beberapa unsur di antaranya Kementerian Pan RB ya, Kemendikbudristek, BKN, BPKB dan juga tim VIAU. Panselnas menyepakati ya untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 ya. Nah ini ya, jadi yang dibahas di sini adalah pasal 29 ayat 2. Nah, apa sebenarnya pasal 29? Nah, pasal 29 di sini teman-teman itu mengatur mengenai seleksi kompetensi 1. Nah, seleksi kompetensi 1 kita lanjutkan dulu teman-teman ya, bahwa di dalam pasal ya 29 ayat 2 peraturan Menpan RB ya nomor 38 tahun 2021 sebagai berikut. Nah, di sini sudah dijelaskan teman-teman bahwa pelamar untuk seleksi kompetensi 1 ya, jadi hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria tenaga honorer kategori 2 dan juga guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelajar mengajar saat ini ya, pelajar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Nah ini mungkin banyaknya sekali teman-teman yang mungkin saat ini ketika memilih formasi ternyata di sekolahnya sudah tidak ada. Yang ketiga adalah jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ya, tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah ini juga banyak sekali teman-teman yang ditanyakan ya, ketika sekolah induknya itu ada formasinya ya, tetapi ternyata mungkin sudah dilamar ya mungkin dari sekolah lain ya, sehingga ketika ada sekolah guru honorer yang berada di sekolah induk itu ketika informasinya sudah tidak ada. Nah, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar ya, jadi artinya tidak ada formasinya ya, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya ya. Jadi artinya bagi teman-teman yang tidak ada formasinya di sekolah induk bisa mendaftar di sekolah lain asalkan masih tersedia kebutuhannya.
Ya, di nomor 5 teman-teman, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 ya. Jadi angka 2 ya ini ya pelamar saat ini ya yang sebagian di angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama serdiknya dan atau koalisi pendidikan sesuai. Nah, di sini dalam hal kebutuhan P3K sebagai dimaksud pada angka 2 tersedia lebih dari 1, jadi artinya kebutuhan atau formasi yang dibutuhkan itu lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat dilamar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Ya, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Kalau kita lihat teman-teman di poin 5, jadi intinya ini ketika kebutuhan P3-nya sebagaimana dimaksud pada 2 tersedia, jadi artinya masih ada P3K atau kebutuhannya ya, maka dari sekolah lain teman-teman ya itu bisa melamar di situ ya, dengan catatan bahwa terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat dilamar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Jadi artinya misalkan formasinya itu ada 3 ya, ternyata guru induknya itu ada 2, berarti masih ada 1 kebutuhan lagi yang masih ada untuk P3K-nya. Nah, maka dengan seperti itu teman-teman baru sekolah lain ya, dari pelamar dari sekolah lain baru dia bisa mendaftar di sekolah itu dengan syarat sertifikat pendidik atau koalisi pendidikannya sesuai. Di poin 6 teman-teman, sebagai pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 ya, jadi angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut ya. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi artinya guru-guru honorer yang ada di sekolah induk. Yang kedua adalah kelompok kedua yang berisi pelamar dari sekolah lain ya. Jadi ini sudah dikelompokkan menjadi 2 teman-teman ya. Jadi ada sekolah induk, ada sekolah yang dari sekolah luar ya. Yang menuju teman-teman ya, pelamar sebagian dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetensi pada kelompoknya masing-masing. Yang ke-8 adalah pelamar pada kelompok kedua ya. Jadi kedua itu ini ya, kelompok yang dari sekolah lain ya, dari luar. Pelamar pada kelompok kedua berkompetensi untuk mengikuti kebutuhan P3 sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ya. Jadi misalkan masih ada 1, berarti pelamar kedua atau sekolah lain itu berkompetensi ya, artinya merebutkan sisa dari kebutuhan yang ada. Ini bagi kelompok B ya, atau ini ya, jadi kelompok sisanya ya, jadi sisanya. Nah, kalau yang 6 ya, 7 ini ya, angka 6 ya, selanjutnya berkompetensi pada kelompoknya masing-masing. Jadi artinya untuk pelamar sebagai dimaksud pada angka 6 ya, di sini dibagi menjadi 2 kelompok tadi. Ketentuan mengenai pengelolaan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menteri PAN RB nomor 8 tahun 2021. Nah, kalau kita lihat teman-teman di pasal 30 ya, di sini tentunya ada ini ya, pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Ini untuk hasil ambang batasnya. Yang nomor 9 teman-teman, ketentuan mengenai pengelolaan nilai dan peraturan kelulusan akhir ya, ini tadi ya di pasal 30 ya. Yang berikutnya nomor 10 teman-teman, dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi ya, karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, mungkin maksudnya atau tidak passing grade teman-teman ya, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Yang terakhir nomor 11 teman-teman, informasi mengenai sisa kebutuhan P3K ya sebagaimana dimaksud pada angka 5 disediakan oleh panitia penyelenggara seleksi Kemendikbudristek. Jadi nanti kalau misalkan masih ada sisa kebutuhan P3K ya, tentunya nanti akan disediakan atau diinformasikan oleh panitia penyelenggara seleksi Kemendikbudristek. Jadi seperti itu teman-teman ya, terkait dengan surat edaran dari Kemenpan RB ya. Jadi intinya di sini menekankan lagi bahwa pasal 29 ayat 2 nanti mungkin setelah ini mungkin ada informasi terkait dengan hal ini teman-teman ya. Tentunya bagi kalian yang di sekolah induknya ada formasinya tetapi tidak bisa mendaftar di sekolah itu, ataupun juga ada dari guru lain ya yang di luar sekolah tetapi bisa mendaftar di sekolah tersebut ya, padahal di situ ada gurunya. Mungkin nanti akan ada informasi lain teman-teman terkait dengan P3K ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat ya. Semoga kita semua yang mengikuti seleksi P3K
guru di tahun 2021 semua bisa lulus 100%. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Ekiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.